Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidya Astuti. Saya dari kelas XB. Mata kuliah menulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Irwan Siagian MPD. Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan penulisan penelitian dan bagaimana tahapan dalam menyusun manuskrip. Menetapkan tujuan yaitu menyampaikan maksud dari penulisan ilmiah atau penelitian yang akan kita buat, sehingga pembaca dapat mengetahui manfaat yang diperoleh dari karangan ilmiah tersebut. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ialah untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu, menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulis yang menulis karya ilmiah tersebut. Secara umum, tujuan penulisan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Lalu yang kedua, memenuhi suatu tugas dalam menyelesaikan studi. Kita dapat melihat pada penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Itu semua merupakan contoh penulisan karya ilmiah yang biasa dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir. Lalu yang ketiga yaitu sebagai diskusi terhadap ide atau gagasan dalam pertemuan ilmiah, contohnya seperti seminar atau sejenisnya. Lalu perlombaan. Di berbagai lembaga kita sering melihat lomba karya tulis ilmiah yang bisa dilakukan setiap tahun. Dengan mengikuti perlombaan ini diharapkan juga agar kita belajar untuk menulis karya ilmiah dan menambah pengalaman untuk diri kita sendiri. Tujuan penulisan penelitian lainnya yaitu sebagai poster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian secara benar dan teratur. Yang terakhir, menghasilkan pelajar yang mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis pada suatu bidang ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan wawasan serta potensi pelajar menghadapi serta menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah dari pengetahuan bidang keilmuannya. Perlu diketahui bahwa tujuan penelitian ada tiga macam bentuknya. Penelitian biasanya bertujuan untuk menemukan ilmu yang baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir yaitu menguji pengetahuan yang ada. Beberapa ahli mengatakan ada tiga tujuan penelitian, yaitu yang pertama, eksploratif. Eksploratif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Lalu yang kedua, verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada, sehingga ditemukan suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau menilai pengetahuan atau teori yang ada. Yang terakhir yaitu pengembangan. Dengan namanya pengembangan ini saja, tujuannya adalah mengembangkan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya yaitu cara membuat tujuan penelitian. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu untuk membuat tujuan penelitian kita harus kembali melihat rumusan masalahnya. Lalu yang kedua yaitu mencari kata operasional yang dapat atau yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasional yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan. Materi selanjutnya mengenai manuskrip. Manuskrip sendiri merupakan naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi. Naskah baik tulisan tangan dengan pena, pensil, maupun ketikan. Filologi merupakan ilmu tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Selanjutnya ada format manuskrip. Di sini terdapat 4 format yang perlu diketahui. Yang pertama, manuskrip ditulis 2.500 sampai 3.000 kata. Lalu yang kedua, jenis huruf yang dipakai yaitu Times New Roman dalam ukuran 12, kecuali judul dengan font 14 dan abstrak font 10.
dengan spasi 1,5 pada kertas ukuran A4. Batas atau margin tulisan pada 4 sisi berjarak 2 cm tanpa indentasi dan menggunakan spasi antar paragraf. Lalu yang ketiga, nomor halaman ditulis pada pojok kanan atas. Yang keempat, gambar dan tabel tidak dikelompokkan tersendiri melainkan terintegrasi dengan naskah manuskrip. Bagian dari manuskrip hasil penelitian ditulis dengan urutan IMRAD, secara rinci meliputi bagian judul, data lengkap penulis, abstrak, kata kunci, latar belakang, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan referensi. Tahapan dalam menyusun manuskrip yang pertama yaitu menentukan judul. Judul publikasi berbeda dengan judul penelitian yang ditulis mengandung kata kunci utama dan tidak menggunakan singkatan 12-14 kata. Penulis perlu menuliskan juga judul pendek yang diinginkan ditulis sebagai page header di setiap halaman judul. Lalu penulis tidak menuliskan kata studi atau hubungan atau pengaruh dalam judul publikasi. Contohnya, penurunan gula darah melalui latihan senam DM pada lansia. Tahapan selanjutnya yaitu data lengkap penulis. Nama lengkap penulis tanpa gelar diletakkan di bawah judul. Urutan penulis berdasarkan kontribusinya dalam proses penulisan. Contohnya, Ananda Anindita 1, Ahmad Taufik 2, Josephine 3. Lalu, data penulis. Nama lengkap penulis beserta dengan gelar dan afiliasi penulis. Alamat korespondensi merupakan alamat salah satu penulis meliputi alamat pos dan email. Contohnya bisa terlihat di paling bawah. Tahapan selanjutnya yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Jumlah kata tidak melebihi 150 kata, tidak ada kutipan dan singkatan atau akronim. Abstrak harus diawali dengan pendahuluan, diantaranya latar belakang, masalah, dan tujuan. Mengenai metode, di dalamnya desain, sampel, cara pengumpulan, dan analisis data. Lalu hasil yang ditulis yaitu hasil riset yang diperoleh untuk menjawab masalah riset secara langsung. Rekomendasi dari hasil penelitian dituliskan juga dengan jelas. Tahapan selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi justifikasi pentingnya penelitian ini dilakukan. Kebaruan hal yang dihasilkan dari penelitian ini dibandingkan hasil penelitian sebelumnya perlu ditampilkan dengan jelas. Diingat juga penulisan pendahuluan tidak melebihi 6 paragraf. Lalu ada metode. Materials atau metode. Metode menjelaskan tentang desain, sampel instrumen, prosedur pengambilan pengolahan, dan analisis data, serta etika pengambilan data. Tahapan selanjutnya adalah hasil. Hasil dinyatakan berdasarkan tujuan penelitian. Pada hasil tidak menampilkan data yang sama dalam dua bentuk, yaitu tabel atau gambar atau grafik dan narasi. Kutipan tidak ada pada bagian hasil. Nilai rata atau min harus disertai dengan standar deviasi. Di samping ini adalah ketentuan penulisan tabel. Yang pertama, tabel hanya menggunakan 3 garis row, tidak menggunakan garis kolom. Lalu yang kedua, penulisan nilai rata, SD, dan UJT menyertakan nilai 95% CI. Penulisan kemaknaan tidak menyebutkan P terlebih dahulu. Contoh penulisan rata umur kelompok intervensi 25,4 tahun. Lalu berdasarkan uji lanjut antara kelompok intervensi dan kontrol didapatkan hasil yang bermakna. Tahapan selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Uraian pembahasan dengan cara membandingkan data yang diperoleh saat ini dengan data yang diperoleh pada penelitian atau tinjauan sebelumnya. Tidak ada lagi angka statistik dalam pembahasan. Pembahasan diarahkan pada jawaban terhadap hipotesis penelitian. Pembahasan diakhiri dengan memberikan rekomendasi penelitian yang akan datang berkaitan dengan topik tersebut. Tahapan selanjutnya ada kesimpulan atau conclusion.
Kesimpulan merupakan jawaban hipotesis yang mengarah pada tujuan penelitian. Peneliti perlu mengemukakan implikasi dari hasil penelitian untuk memperjelas dampak hasil penelitian ini pada kemajuan bidang ilmu yang diteliti. Saran untuk penelitian lebih lanjut dapat dituliskan pada bagian ini. Lalu, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini diberikan kepada sumber dan riset yang merupakan institusi pemberi, nomor kontrak, tahun penerimaan, dan orang yang mendukung pemberian dana tersebut. Nama orang yang mendukung atau membantu penelitian dituliskan dengan jelas. Selanjutnya yaitu referensi. Referensi ini hanya memuat artikel yang telah dipublikasi dan dipilih yang paling relevan dengan naskah. Cara penulisan rujukan mengikuti gaya pengutipan nama tahun atau apa style. Semua rujukan yang tertulis dalam referensi harus dirujuk di dalam naskah. Penulis harus dirujuk di dalam naskah dengan menuliskan nama keluarga atau nama belakang penulis dan tahun penerbitan di dalam kurung menggunakan format sebagai berikut. Baiklah teman-teman, demikianlah dua penjelasan materi yang sudah saya jelaskan, yaitu penyusunan tujuan penulisan dan bagaimana tahapan dalam menyusun manuskrip. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.